Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Dan juga akan kita bahas di sana ada titik maksimum dan titik minimum. Nah, mengapa hal ini berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum? Jadi kita perhatikan dalam suatu kurva fungsi trigonometri, ya katakanlah fungsi apa tertentu. Nah, ketika kalau kita perhatikan misalnya ada satu fungsi, ya katakanlah misalnya fungsi sinus, ya sinus misalnya begini, misalnya seperti ini. Misalnya di sini 0 derajat, sini 90, 180, 170, 360. Nah, ini Y dan ini X. Nah, kalian perhatikan di sini ketika nilai X bertambah, misalnya dari 0, kemudian 90 derajat, 180 derajat, sampai berapa derajat, misalnya fungsi tersebut naik. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang fungsi tersebut naik, dan misalnya pada saat tertentu fungsi tersebut turun, seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika nilai fungsi naik dan kemudian turun, ternyata diperoleh puncak. Jadi diperoleh puncak di sini, di atas ini diperoleh puncak, ya, sama seperti gunung ada puncak. Nah, begitu juga ketika misalnya semakin bertambah nilai X, misalnya fungsi tersebut turun, kemudian fungsi tersebut naik, semakin bertambahnya X, dari turun dia menjadi naik. Nah, dia diperoleh suatu lembah di sana, ya. Di ketika misalnya ada suatu fungsi turun, kemudian dia tiba-tiba naik, kita akan peroleh lembah. Nah, puncak yang ada di sini itu merupakan titik maksimum lokal. Jadi ini merupakan titik maksimum lokal. Dan ini merupakan titik minimum lokal. Ya, ini sembarang saja, ya, fungsi Y sama dengan sin X contohnya. Nah, mengapa disebut lokal? Karena nilai maksimum ini hanya pada suatu titik tertentu. Begitu juga dengan ini titik minimum lokal. Kenapa? Karena hanya pada suatu periode tertentu. Nah, jadi di sini sangat jelas kalau kita temukan nilai tertinggi atau puncak, maka itu yang disebut dengan titik maksimum lokal dari kurva. Sedangkan yang ini kalau kita temukan suatu lembah atau nilai terendah dari semua ini, maka itulah yang disebut dengan titik minimum lokal. Nah, sampai sini bisa? Nah, oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi fx sama dengan sin x, dan kita sudah tentukan fungsi naik, fungsi turun, fungsi stasioner pada interval atau titik tertentu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Begitu juga kita akan temukan di sana nanti titik maksimum dan titik minimumnya sampai kita menggambar grafiknya. Nah, perhatikan, misalnya di sini diketahui suatu fungsi, misalnya fungsi
fx sama dengan sin x. Nah, di mana x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi atau 360 derajat. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa fungsi sin x ini merupakan fungsi naik pada interval x lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat dan x lebih dari 270 derajat kurang dari 360 derajat. Nah, selain itu ternyata fungsi sin x merupakan fungsi turun pada interval ini, x lebih dari 90 derajat kurang dari 270 derajat. Nah, selain itu ternyata sin x juga merupakan fungsi stasioner atau fungsi yang tidak naik atau tidak turun. Fungsi stasioner pada titik x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Nah, jadi ini yang sudah kita bahas waktu yang lalu. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kita harus melakukan pengujian di sini ya. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah titik yang menyebabkan fungsi tersebut stasioner. Jadi makanya dari awal Kak sudah jelaskan betapa pentingnya untuk tahu menentukan titik-titik yang menyebabkan fungsi tersebut stasioner atau yang mengakibatkan turunan pertama dari fungsi yang diberikan sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita lakukan uji nilai x. Nah, kita gunakan x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Nah, jadi perhatikan kembali fungsi yang diketahui, yaitu fx sama dengan sin x. Nah, selanjutnya nilai x ini kita ganti dengan ini. X sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Jadi, untuk x sama dengan 90 derajat, maka fx ini, jadi semua nilai x di sini kita ganti dengan 90 derajat. Jadi 90 derajat sama dengan sin 90 derajat, yaitu sama dengan 1. Selanjutnya untuk x sama dengan 270 derajat, maka f 270 derajat sama dengan sin 270 derajat. Nah, kalau ada yang belum hafal atau belum tahu, kita bisa gunakan sudut berelasi di sini. 360 derajat dikurang 90 derajat sama dengan negatif. Ingat ya, karena ini ada di kuadran 4, maka sin akan bernilai negatif, jadi negatif sin 90 derajat sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita sudah temukan ini, sudah penyelesaian kita sampai di sini. Jadi, kita tuliskan di sini. Jadi, nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan sin x adalah ini 1. Karena di sini kan ada 2, 1 dengan negatif 1. Lihat mana nilai yang paling
besar di sini. 1 lebih besar dari negatif 1. Jadi nilai maksimum dari fungsi sin X adalah 1. Dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan sin X adalah ini, negatif 1. Jadi caranya cukup mudah. Jadi konsep yang harus kita paham untuk menentukan nilai maksimum dan minimum adalah bagaimana caranya menentukan titik-titik yang menyebabkan fungsi tersebut ini, fungsi stasioner, atau harus memenuhi ini. Ingat kembali yang sudah kita bahas, f aksen X atau y aksen itu harus sama dengan 0. Turunan pertama dari fungsi yang diberikan harus sama dengan 0. Itu syarat fungsi stasioner. Sampai sini bisa kalian paham? Nah, oke, jadi tadi kita sudah temukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini. Sin X itu sama dengan 1 dan ini sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita akan menentukan titik maksimum. Jadi bedakan untuk nilai maksimum, minimum, bahkan ini ya, titik maksimum dan titik minimum. Jadi ini berupa titik yang bisa juga kita gambar grafiknya. Nah, jadi kalau kita sudah temukan ini, sebenarnya kita sudah peroleh titiknya di sana. Nah, jadi kita peroleh titik maksimum itu sebenarnya merupakan, kalau di bentuk aljabar itu, kalau misalnya orang dan gambar grafik begini toh, misalnya gambarlah koordinat titik misalnya 2,1. Nah itu, inilah yang dimaksud dengan titik. Ini maksudnya titik ya, untuk fungsi, bukan fungsi trigonometri ya, ini fungsi aljabar. Misalnya ini, jadi ini titiknya, ini 0, ini titik 2,1. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah titik fungsi trigonometri, titik maksimum dan titik minimum. Nah, perhatikan untuk titik maksimum halnya konsepnya juga sama ya, jadi x, fx, atau kalau ada di referensi lain ini x kita ganti a, jadi x sama dengan a, bisa a, f, a, tergantung kita menggunakan yang mana, seperti ini. Nah, kalau x tadi kita sudah tentukan untuk nilai yang tadi, ingat yang tadi ya, kita ingat untuk nilai x sama dengan 90 derajat, maka f 90 derajat itu sama dengan 1, sedangkan x sama dengan 270 derajat, f 270 derajatnya itu sama dengan negatif 1. Jadi 90 ini kita masukkan ke sini, hasilnya adalah ini. 270 kita masukkan ke sini, maka hasilnya adalah negatif 1. Ini merupakan titik-titik yang menyebabkan fungsi stasioner. Nah, berarti kita tinggal tuliskan saja 90 derajat dengan 1 ini di sini. Jadi x-nya kita ganti 90 derajat, koma fx berarti f 90 derajat sama dengan 90 derajat, koma f 90 derajat sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1. Nah, inilah titik maksimumnya untuk fungsi sin X. Dan untuk titik minimum sama saja,
cuman yang berbeda di sini jadi titik minimum min itu sama dengan ini jadi x, f x, atau biasa di sumber lain juga a, fa, di mana x sama dengan a. Dan di sini kita tulis x-nya di sini 270 derajat, f 270 derajat sama dengan 270 derajat, f 270 derajat sama dengan negatif 1. Nah, inilah koordinat titik maksimum dan titik minimum. Nah, bagaimana untuk menggambarnya? Kita dapat gambar. Nah, agar lebih jelas di sini kita akan gambar grafik dari fungsi trigonometri. Dalam hal ini fungsinya adalah ini. Fx sama dengan sin x. Nah, jadi di sini dengan menggunakan titik maksimum bahkan minimum kita dapat gambar grafiknya. Jadi kalau terang gambar seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan mister agar lebih rapi. Si y, tekanlah sini x, ini 0 derajat. Karena di sini nilai x-nya itu hanya di antara 0 dan 2pi, termasuk 0 dan 2pi, maka kita batasi saja. Jadi ini kita bisa tulis di sini 90 derajat, terus di sini 180 derajat, di sini 270 derajat, dan di sini 360 derajat. Jadi 2pi ini, atau boleh terang tulis x sama saja ya kalau terang ubah dalam bentuk derajat, karena pi itu kan sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita akan menggambar ini titik maksimumnya itu sesuai dengan fungsi fx sama dengan sin x. Nah, perhatikan di sini kalau sin 1, sin negatif 1. Nah, seperti ini. Kita gambar di sini. Kita tentukan dulu koordinatnya. Titik maksimum 90 derajat, 1. Di ini. Ini ada di sini. Kalian bisa menggambarnya lebih rapi dengan menggunakan mistar. Kemudian untuk minimumnya, titik minimum itu ada di sini. Ya, di sini. Nah, kalau kalian hubungkan ini di sini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nanti kalian bisa gambar lebih bagus dari gambar yang ada ini, tapi intinya seperti ini, bentuknya seperti ini ya. Nah, kalian perhatikan di sini, jadi titik maksimumnya itu ada di sini ya untuk fungsi ini. Jadi ini adalah titik maksimumnya, sedangkan yang di bawah sini, yang ini merupakan titik minimum, titik minimumnya, atau boleh terang taruh di sini 90, atau boleh kita taruh sini 90 derajat, 1 yang menyatakan titik ini. Atau di bawah sini kita bisa tulis 270 derajat, negatif 1. Nah, di sini kita sudah berhasil menentukan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu konsepnya dari awal, bagaimana cara menentukan turunan pertama, bagaimana cara menentukan titik-titik yang menyebabkan fungsi tersebut stasioner, maka kita bisa menentukan nilai fungsi maksimum dan minimum, dan selanjutnya kita sudah memperoleh ini
titik maksimum dan titik minimum, yaitu nilai dari X atau periode ini, yang ini nilai dari X, yang ini, dan yang satu ini atau negatif 1 itu merupakan nilai dari fungsi. Nilai dari fungsi ini, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sampai sini bisa kalian paham mengenai nilai maksimum dan minimum dan juga titik maksimum dan minimum. Oke, bisa?